Yahrudin, biasa dipanggil Odin. Saya owner dari Burger Del Tempe ini. Saya 13-an itu sudah mulai muncul ide ini, tapi itu ya alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan gitu. Kalau karyawan tetap ada karyawan, pesan berapa ratus pieces itu kan, jadi sekarang sekali buat tuh dan langsung berapa pieces. Jadi kita rasakannya itu nggak cuma di dunia, di akhirat nanti insya Allah juga kita akan merasakannya. Bagaimana cara merasakannya burger? Apakah di akhirat nanti ada burger? Enggak gitu, mungkin di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahrudin, biasa dipanggil Odin. Saya owner dari Burger Del Tempe ini. Saya punya usaha ini sejak tahun 2020. Tapi idenya muncul itu malah jauh sebelumnya, jadi di tahun 2012 atau 2013-an itu sudah mulai muncul ide ini. Tapi itu pas saya masih bekerja di suatu perusahaan yang burger juga seperti ini, tapi burger daging. Punya ide gimana masyarakat sekitar saya itu juga bisa merasakan nikmatnya burger, tapi dengan harga yang terjangkau, yang lebih terjangkau. Karena ya setahu saya kalau di Indonesia itu tempe itu lebih terjangkau daripada daging awalnya. Jadi saya punya ide itu, tapi lambat laun belum bisa terlaksana, dan alhamdulillah terlaksana di tahun 2020 itu. Terus tahun 2020 itu kan pandemi ya, jadi saya mulai usaha ini malah di awal pandemi itu saya malah mulai usaha ini. Dan kebetulan kan banyak yang dirumahkan, awalnya yang cuma online aja, terus saya buka offline juga dan membuka cabang. Saat itu saya buka 2 cabang, yang pertama di Cebongan, yang kedua di Yudian. Jadi saya buka lowongan juga agar orang-orang yang membutuhkan pekerjaan pada saat itu, banyak yang dirumahkan itu bisa mendapatkan pekerjaan. Lika-liku dalam usaha burger ini ya, awalnya itu karena pandemi itu banyak yang dilarang keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi saya buka usaha ini online dan bisa diantar via apa ya istilahnya, ojek online apa itu. Lumayan membantu juga, karena banyak orderan juga yang masuk, terus bisa membantu para order ojek online juga bisa mendapatkan pekerjaan, karena mengantar pesanan di saat pandemi itu kan tetap mereka juga mendapatkan penghasilan gitu. Karena namanya usaha ya, kalau cuma online aja tidak ada offline-nya itu rasanya nanti tidak dikira bohong-bohongan ya. Itu saya juga tetap ada ada 3 outlet offline-nya. Yang pertama ya di pusat ini, di kantor pusat ini di Pemberian Margomulyo Ikan. Yang kedua saat itu ya itu di Cebongan. Terus yang ketiga yaitu di Yudian. Itu lika-likunya ya cari karyawannya seperti apa, terus harus berganti-ganti karyawan, dan harus bisa memanage antara pekerjaan dan usaha seperti itu sih lika-likunya. Dan alhamdulillah karena niat awalnya kan kita emang benar-benar dari awal itu niatnya ibadah, cari ridho Allah, jadi alhamdulillah dimudahkan, sangat dimudahkan. Terus seperti mencari lowongan pekerjaan itu saya tinggal posting ke media sosial, alhamdulillah banyak yang respon. Saya cari pengganti itu juga agak sulit, karena apa ya, mereka pilih-pilih juga kan. Kalau yang dulunya pekerjaan apapun tinggal mereka daftar, tapi kalau sekarang kan pilih-pilih
mana yang lebih baik dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau karyawan tetap ada karyawan. Untuk cabang memang berkurang satu, tapi alhamdulillah tetap usaha sampai sekarang tetap berjalan dan insya Allah akan tetap terus berjalan seperti itu. Momen-momen yang paling menyenangkan ya itu pas kalau ada pesanan yang banyak itu, jadi itu menyenangkan sekali. Jadi usahanya itu seperti terbayarkan gitu. Jadi pesan berapa ratus pieces itu kan, jadi sekarang sekali buat tuh dan langsung berapa pieces itu capeknya lebih, tapi yang dirasakan itu lebih senangnya juga lebih, seperti itu. Karena apa ya, kalau kuliner dan burger itu kan nggak tahan lama, yaitu kalau bisa ada pesanan itu kan sekali dibuat langsung habis, jadi rasanya juga lebih enak gitu. Paling banyak 150 gitu. Itu dalam satu hari. Kita akan tetap menambah cabang-cabang yang terbaru ya, karena biar makin banyak orang yang lebih tahu kalau ada burger yang lebih terjangkau untuk masyarakat dan rasanya tidak kalah dengan burger-burger yang daging. Insya Allah lebih halal dan lebih aman untuk yang punya masalah-masalah dengan daging istilahnya. Ini akan lebih aman ya, seperti itu sih. Kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Kelebihan dari kami itu bisa masuk ke segala orang, lini ya. Jadi dari mulai anak-anak sampai tua itu bisa makannya. Kan kadang kalau orang yang tua itu kan, wah arman gue ada dagingnya dan lain sebagainya, itu kan tidak makan. Sedangkan karena kami terbuat dari tempe, banyak orang-orang tua itu yang lebih suka, wah ini tempe tuh masalah ya wis, beli seperti itu. Dan anak-anak itu kadang, kalau anak-anak ya itu kadang wah duduk daging, tapi begitu mereka merasakannya ternyata lebih enak gitu. Jadi banyak juga yang suka di kalangan anak-anak gitu. Yang utama ya, prinsip yang utama itu kita berusaha itu mencari ridho Allah, mencari pahala sebaik-baiknya, mencari berkah lah istilahnya. Jadi bagaimana kita bisa memulai usaha itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan berkah yang lebih banyak. Jadi kalau kita mungkin berusaha tapi kok mudaratnya lebih banyak, mungkin lebih baik itu dihentikan. Tapi kalau kita mempunyai usaha yang manfaatnya untuk kalangan banyak itu lebih banyak, itu dipertahankan dan ditingkatkan, karena kita itu mencari bekal itu nggak cuma di dunia ya, untuk akhirat juga. Makanya tagline kami juga cita rasa lokal yang mendunia akhirat. Karena apa kok mendunia akhirat? Jadi kita rasakannya itu nggak cuma di dunia, di akhirat nanti insya Allah juga kita akan merasakannya. Bagaimana cara merasakannya burger? Apakah di akhirat nanti ada burger? Enggak gitu. Mungkin di dunia ini kita akan banyak beramal soleh, mungkin kayak Jumat berkah, terus kita mendonasikannya beberapa pendapatan kita ke orang yang membutuhkan, itu kan nanti berkahnya kan kita rasakan di akhirat, seperti itu. Jadi itulah kenapa kok tagline-nya mendunia akhirat, seperti itu. Kalau kalian pengen berusaha ya, jangan cuma berhayal saja, tapi lakukan. Pengen usaha ini langsung lakukan, tapi kita tidak punya modal seperti ilmu, ya itu juga ya tidak bisa seperti itu. Terutama kita mungkin bisa belajar, bisa bertanya secara ilmu dan lakukan seperti itu. Jadi lakukanlah dulu, nanti kita koreksi sambil berjalan. Dan yang utama niatnya kan niatkan karena untuk
ibadah.